diterangkan. Nah ini Ibu mungkin secara cepat saja akan menerangkan ya, karena kita harus sudah masuk ke karbon NMR ya. Nah jadi ini di sini ada mengenai proton NMR ini yang krusial. Ini harus dipahami adalah ini mengenai standar referensi ya. Jadi nanti kalau misalnya ada soal sebetulnya ini kalau, tapi kalau Anda nanti soalnya nggak akan sampai harus pakai apa, nggak usah lah ya. Jadi mungkin soal-soal biasa saja. Tapi ini perlu dipahami bahwa kalau untuk menentukan apa namanya, menentukan eh, struktur ya, itu kita harus yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan standarisasi skala dari ininya ya, dari geseran kimianya. Dengan menggunakan apa? Jadi di alatnya itu, di alat NMR-nya itu kita harus gunakan TMS supaya nanti eh, spektrum yang terbaca itu sudah spektrum yang benar ada pada geseran kimia yang sesungguhnya ya. Jadi sudah distandarisasi gitulah artinya ya. Nah, standarisasinya itu, standar referensinya itu bisa menggunakan TMS ya, TMS. Kenapa TMS yang digunakan? Karena TMS ini bersifat inert ya, inert atau stabil ya. Nah, dia itu kita bisa lihat ini di sini atom pusatnya adalah Si ya, atau silikon. Nah, di sini kita lihat konstituennya itu adalah metil semua ya, dan semuanya apa uh, terlindungi semua oleh metil yang sama ya dan stabil. Nah, itulah makanya digunakan TMS ini sebagai standar atau standar referensi ya. Nah, dan selain itu sifat dari TMS ini titik didihnya rendah, itu sekitar 26,5 Celsius, 0,5 derajat Celcius ya. Nah, kemudian juga dia itu kalau diukur hanya muncul satu sinyal, sinyal yang tinggi ya, sinyal yang tinggi, yaitu satu tipe proton atau satu tipe karbon. Kalau kita gunakan karbon NMR atau proton NMR itu akan muncul satu, jadi tidak apa banyak gitu ya, apa namanya, puncak-puncak yang muncul. Nah, kemudian adanya Si atau silikon ini apa namanya, menyebabkan chemical environment-nya dari C dan H itu tidak seperti umumnya ya, sehingga tidak overlap dengan sampel. Jadi tidak overlap dengan karbon dari sampel atau proton dari sampel ya. Kemudian larut dalam pelarut organik yang biasa digunakan untuk NMR. Itu kan kalau kita mengukurnya pakai apa namanya, di proton pakai aseton ya, aseton terfiltrasi, maka nanti untuk itu untuk karbonnya juga sudah harus sama di, yang dilakukan di proton ya. Tidak terpengaruh oleh pelarut atau pengompleks karena tidak mempunyai gugus polar. Ini semuanya gugusnya adalah gugus yang non polar, semuanya stabil. Ya, nah ini oke, sebentar ini harus nah ya, kita lanjut ke sini ya. Nah, Nah, di sini kita untuk menentukan besaran kimia ini namanya delta ya, lambangnya delta, satuannya ppm atau part per million, dan ini apa, lambang dari besaran kimia. Kalau di apa di NMR itu ininya apa namanya, skalanya itu disebut besaran kimia ya. Nah, rumusnya adalah V sampel dikurangi V TMS dalam levelnya Hz ya, atau frekuensinya, satuan frekuensi. Nah, kemudian dibagi ke frekuensi spektrometernya ya, atau alatnya. Nah, dalam hertz juga dan kali 10 pangkat 6. Kenapa kali 10 pangkat 6? Karena biasanya alatnya ini adalah pakai mega ya, megahertz. Oke. Nah, perbedaan perbedaan apa namanya, besaran kimia didasarkan dengan pengaruh elektron yang ada di sekitarnya. Setiap proton dilindungi atau disaring oleh elektron sekitarnya. Ya. Nah, jadi itu kenapa muncul yang disebut besaran kimia ini ya. Nah, sekitarnya, sehingga setiap inti hidrogen berada pada medan magnet yang berbeda.
Inti yang mempunyai lingkungan molekul identik mempunyai geseran kimia yang sama disebut isokron kan namanya. Jadi kalau dia ada di satu apa namanya di satu molekul yang identik ya dan geseran kimianya itu sama itu disebut isokron ya. Nah, ya ini sudah ini nanti bisa dibaca lah ya. Ini masih keterangan di answer. Kemudian yang perlu yang krusial lagi itu adalah ini hanya pengaruh. Jadi kalau misalkan kita gunakan alat 60 MHz ya, ini kita bisa bedakan dengan alat yang apa frekuensinya lebih tinggi misalnya yang di bawah ini yang 250 kan jadi lebih tinggi. Maka nanti akan muncul apa namanya jadi bentuknya kayak gini Kak. Ini maksudnya gini, kan 0, 100, 200 ya. Jadi selalu dempet gitu ya. Nah, kalau ini kan ini 0, terus ini 200, 400, 600. Jadi dia ada jarak yang begitu besar. Jadi bisa lebih jelas maksudnya gitu ya. Kalau makin makin tinggi frekuensi alat, maka pemisahan dari sinyal-sinyalnya ini akan semakin jelas ya. Nah, ini apa namanya? Kalau kita hitung ya ini kalau misalkan kita mau menentukan geseran pelarut ya, geseran pelarut. Nah, nanti tinggal dilihat ini berapa ininya, ya, kemudian nanti berapa di alatnya ya, atau biasanya di MNOVA ada ininya harganya ya. Nah, tapi kalau ini kita tadi berdasarkan percobaan yang tadi ini ya. Nah, misalnya tadi ini ada 126 ya, 126 ini 165 ya kan gitu. Kaseton di 126 ya. Nah, kemudian nanti ini frekuensi alatnya sekian ya. Maka nanti akan harus sama dengan yang di bawahnya. Nah, karena alatnya kan berbeda itu apa tadi berbeda frekuensinya saja. Ini harus disamakan dengan ini kan. Mana tadi? Mana tadi? Nah, jadi ini 126 ini bagi ini. Nah, ini yang bawahnya kan sama yang sama dengan yang sejajar dengan ini adalah 525 Hz bagi ini ya alat tersebut. Nanti akan ketemu 2,1 ppm. Nah, begitu juga dengan yang sebelahnya 165 ya. Nanti dengan yang di bawahnya itu berapa? Nanti akan ketemu perbandingan yang sama sekiannya. Nah, ini adalah apa namanya? Apa tuh namanya ini? Pembagian daerah ya, pembagian daerah dari geseran kimia ya. Anda bisa lihat ini kalau yang untuk apa namanya alatnya 60 MHz ini kan ini apa namanya lebih lebih pendek ya itu apa skalanya itu lebih pendek dibanding dengan kalau yang alatnya tadi 200 di sini di bawah 100 MHz ya. Jadi nah, ini kan lebih rendah dibandingkan ini frekuensinya ya. Nah, jadi menyebabkan terjadinya ini perbedaan skala ya. Skalanya kalau ini kan lebih pendek sedangkan ini lebih panjang ya. Nah, akibatnya apa? Tadi gambar atau spektrumnya itu akan menunjukkan pemisahan yang lebih nyata kalau di ini jadi lebih jelas gitu angka-angka skalanya itu lebih jelas. Oh di sini kan jadinya nanti ya renyak tadi ya. Gitu. Nah, nah, sekarang kita lihat ini ada pembagiannya. Ini kalau kita dibaginya kita anggap aja di sini lah ya berapa ya 450 ya. 450 itu biasanya di sini sih di tengah-tengah ya 600. Nah jadi dari sini ke sana ke apa nih dari 600 ditekan ke 0 ya 0 itu disebutnya daerah shielded. Shielded itu artinya terperisai. Terperisai itu artinya apa ya? Dia itu sulit bergerak. Jadi terperisai yang namanya kalau kita kalau lari ya, mau lari bawa beban yang berat dengan yang tidak bawa apa-apa kan akan lebih cepat yang nggak bawa apa-apa ya. Nah ini shielded shielded itu terperisai. Jadi dia sulit bergerak. Jadi ya arahnya cuma paling ya kalau misalkan kita ngikutin tanah ini kalau biasanya dari 600 ke bawah ke sini ini adalah daerah median. Nah, selain namanya shielded, nama lainnya disebut juga low frequency karena di sini kan daerah frekuensi rendah ya. Frekuensi rendah ini kan 0, 100 itu kan lebih rendah dengan kalau ke sana kan. Nah, kemudian disebut juga higher field. Higher field itu daerah atas ya atau upfield. Jadi kan ini
kan kalau apa angka yang apa awal itu kan kalau gunung itu nomor satu itu yang paling tinggi kan itu nol gitu ya, kan, gitu. Nah ini jadi daerah paling tingginya gitu ya. Tapi dia itu mempunyai frekuensinya rendah ya kan. Terus juga apa namanya dia terperiksanya ya kalau nah, diam aja nih nol kan artinya sulit ya bergerak gitu. Nah, berbeda kalau kita lihat ke bawah ini yang ke bawah sini. Ini itu artinya dia tidak terperisai. Jadi ya terbuka ya daerahnya lebih terbuka atau senyawa-senyawanya yang di daerah ini lebih terbuka. Nah kemudian higher frekuensi, nah ini karena tinggi ya dia di sini kan daerah lebih tinggi frekuensinya itu disebut lower field jadi makin makin jauh itu kan kalau gunung kan kalau misalkan makin jauh itu kan makin ke bawah ya nah itu namanya lower field atau down field ya kan nah, itu aja apa mengingat-ingat. Nah, kita lihat di sini ini ada nah ini cuma ibu mau ini aja apa namanya memberi memberi tahu atau menerangkan ya mengenai bagaimana cara membaca ini ya. Nah, ini kan ada animal correlation chart. Jadi ini adalah di sini kita lihat ada skala-skala ya. Nah, ini adalah skala desainnya ya, desainnya atau satunya ppm kan. Ini. Nah, ini adalah daerah-daerahnya. Kalau misalkan kita lihat di sini ini ada apa nih garis yang apa nih gambar yang kuning ya atau kotak kuning lah ya. Kotak kuning ini dia menyatakan daerahnya dari 0 sampai 2 ya. Sampai 2. Nah, itu ya. Jadi dari 0 ppm sampai 2 ppm itu yang ada di sini ini gugus fungsi apa aja gitu ya kan. Nah, di sini tuh ada gugus fungsinya seperti ini ya. Kemudian ini kan masih termasuk daerah sini. Jadi besarannya antara 0 sampai 2 ya. Terus nanti beralih lagi nih ke yang biru nih, guys, apa kotak biru ya. Kotak biru ini daerahnya siapa ya? Nah, kita lihat dari sini. Nah, terus kira-kira ya kita 1,5 ya sampai ke 8 ya, sampai 3. Nah, itu daerahnya untuk gugus fungsi ini ya. Gugus fungsinya ini ada Ariel, Ariel itu apa tuh namanya Benson ya, Benson ya. Nah, Ariel CH2 ya mungkin. Nah, kemudian ini ada NR2 gitu gitu lah, nanti dibaca ya. Nah, ini kalau yang merah ini adalah daerahnya sekitar mungkin 3,5 juga lah anggap aja 3,5 sampai berapa nih? Sampai 5 ya berapa ini untuk ini. Ini untuk yang orange dari sini ya mungkin 4,5 lah ya anggap aja 4,3 sampai ke 7 itu untuk ini ya. Lalu ada lagi nih daerah yang hijau nih itu apa nih hijau hijau telur asin atau apa ya. Nah, itu ya. Nah, ini dari daerah berapa nih? 6,5 atau berapa yang katanya 6,5 lah ya. Nah, sampai 8 atau 8 lebih lah ya. Nah, ini untuk apa? Untuk ini apa namanya? Hmm, ininya fungsinya ini ya. Nah, tadi ada lagi yang terlewat tadi yang hijau nih ya, hijau nih. Nah, ini yang sering keluar nih. POH2, POH apa? OH atau hidroksil ya dan NH ini yang sering juga muncul di semua itu. Itu daerahnya kisarannya sekitar ini ya, 0 sampai kemana nih? Sampai kemana? Sampai ke 5 lah ya. Atau 5 kurang lah ya gitu ya. Kita itu itu kalau pakai charger nanti bisa ada yang ada angkanya yang lebih pasti. Nah, ini juga kalau antara 9 apa ya 9 lebih lah ya 9,8 lah ya gitu sampai 10 ini adalah aldehid ya kan. Nah, yang paling jauh ini adalah asam karboksilat. Nah, ya. Jadi ini di sini ini daerahnya disebut uphill atau sulit ya sulit jadi ini yang orang apa yang gugus-gugus yang susah bergerak tuh di daerah sini ya. Nah ini tuh yang ini mudah bergerak karena apa karena dia itu ada elektron bebas nih ya banyak di sini di apa nih namanya oksigen ini kan banyak elektron bebasnya ya dan ini juga termasuknya juga termasuk daerah apa namanya besial gitu ya. Ya, sudah ya.
Nah ini kalau ini yang apa namanya tabel berupa tabel ini udah berupa angka-angka ya. Kalau tadi kan kita harus memperkirakan aja masih range ya. Ini juga masih range tapi ini sudah lebih ini. Kalau ini dalam bentuk apa namanya ini apa tuh namanya charts ya. Kalau ini dalam bentuk udah dalam bentuk tabel atau angka ya. Nanti bisa dilihat. Misalkan nanti biasanya yang sering keluar itu adalah CH3 nih ya, CH3 daerahnya sekitar 0,7 sampai 1,3 ya gitu ya. Gitu. Tapi nggak harus seperti ini nanti bisa juga ada CH3 yang lebih, dia agak lebih tinggi ya kan apa nah itu kan jadi di sini apa ada agak geseran oh bu ini saya menemukan CH3 tapi nggak bisa 1,3 jadi nggak apa namanya ini bukan yang harga mutlak gitu ya bisa apa berbentuk kisaran. Nah, ini karena nanti kalau ada misalkan ini misalkan R-nya ini di apa dia substituennya itu diganti misalnya dengan OH ya nanti dia enggak di sini dia akan lebih apa namanya lebih jadi karena ada O ya jadi dia lebih itu distilled jadi lebih ke bawah jadi mungkin jadi sekitar 1,5 atau berapa ya nah, gitu. Nah, sudah nah ini kalau tadi ya untuk apa namanya yang ini apa yang daerah yang besar-besar ya yang bukan yang besar-besar tuh yang daerah yang ininya sih sama aja ini cuman diringkas jadi CH alifatik ya kan ini kayak gini ya gitu. Ini udah di apa dibagi-bagi dengan penamaan aja mungkin sama sih ini ada nanti disediakan ini ya soalnya ya yang kemarin itu. Nah, sekarang Ibu akan beralih ke apa namanya benzen apa proton ini sudah ya berarti karbon NMR. Nanti dia bisa mengerjakan soalnya. Ini sudah saya ditutup dulu ya. Dan kita cari mana tadi? Untuk sukamnya ya ibu harus matiin dulu ibu nanti keluar dulu nanti masuk lagi ya. Bentar. Oh enggak bisa 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 berarti kita buka dulu ini perspektifnya. Coba ibu searching dulu. Ya. Nah, sekarang kita beralih masuk ke ini ya, karbon NMR ya. Kalau tadi kan proton, jadi proton itu dia nanti yang kalau kita mengukur mengkarakterisasi ya, mengkarakterisasi senyawa dengan menggunakan NMR itu ada dua macam nanti yang bisa terbaca ya dari protonnya dan juga dari karbonnya ya karena alatnya ada dua macam ada proton dan karbon yang biasa kita gunakan. Nah ada juga sih yang menggunakan apa fosfor yang kayak gitu ya tapi itu mahal ya belum umum gitu ya masih sangat mahal harganya jadi yang umum dan sudah apa namanya sudah familiar dan sudah bisa ternyata sudah bisa digunakan untuk membaca senyawa-senyawa ya kalau menemukan senyawa baru kah atau senyawa lama atau yang apa senyawa aktif modifikasi dan sebagainya itu bisa menggunakan dua dua apa namanya instrumen ini yaitu karbon NMR dan juga proton NMR ya. Nah, bagaimana dengan karbon NMR ya? Nah, bedanya apa nih? Ini alatnya kan? Nah, ini alat ini adalah merupakan apa namanya medan magnet luar itu ya. Nah, di sini itu nanti di sini ada sampel tempat sampel. Ini apa tempat pengambilannya? Nah, ini tempat sampelnya di sini. Nanti dimasuk masuk set gitu yang masuk. Nah, nanti diatur di yang kemarin itu ya kayak di komputer dan sebagainya. Nanti bisa dibaca lah itunya spektrum. Nah, ini adalah apa teori dasarnya dulu ya. Jadi kenapa dipilih untuk NMR itu dipilihnya karbon 13 ya, bukan karbon 12 ya. Nah, karbon sementara di alam ini kan ada dua macam, karbon 13 dan 12. Dan yang paling banyak itu adalah karbon 12 ya. Nah, tapi sayangnya karbon 12 ini tidak aktif ya, karena ininya apa namanya? Hmm, nilai ininya I-nya itu adalah nol ya kan tidak boleh ya. Nah, apa namanya tidak boleh mempunyai spin
bisa berarti setengah boleh atau satu boleh ya. Nah, sedangkan untuk apa namanya C13 ini memiliki apa namanya nilai spinnya itu setengah ya. Berarti dia masuk kategori dan bisa ya bisa digunakan sebagai apa namanya patokan untuk pengukuran karbon karbonnya sinyal karbon dari bahan alam ini atau pun juga yang non bahan alam. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini sinyal karbon 13 ini 6.000 kali lebih lemah dibandingkan proton ya. Kenapa demikian? Karena ya tadi ketersediaannya di alam ini kalau C13 ini sangat sedikit ya. Lebih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan apa namanya proton satu. Nah, pelimpahan dari C13 ini kecil, kan cuma sekitar 1,08% dari keseluruhan karbon. Momen magnet dari C13 juga kecil. Nah, kemudian otomatis ini apa namanya? Kalau demikian kan jadi ini kan menjadi apa ya? Kalau mengukur jadi dia tidak ya apa ya maksudnya tidak terpisah dengan jelas ya. Nah, jadi nanti si sinyal-sinyalnya itu tidak tajam ya. Maka dia wajib sekali menggunakan ini FP NMR ya atau Fourier transform NMR ya. Jadi ini harus digunakan ini. Kalau tidak nanti ya lebih sulit ya untuk membacanya karena nanti akan jadi muncul itu adanya apa tuh dia tidak membentuk sinyal yang tajam, tapi dia nanti akan muncul adanya seperti itu apa uh, bayangan gitu ya, bayangan itu berarti dia nanti akan seperti ada konstanta coupling, tapi sebetulnya tidak ada, jadi itu apa palsu gitu, hanya mengganggu. Jadi makanya harus digunakan Fourier transform ini. Nah, range geseran kimia ini jauh lebih besar dibandingkan proton. Pak proton kan tadi cuma sampai paling maksimal itu 15 ppm ya. Dari 0 sampai 15, kalau ini 200 ya. Sampai, dari 0 sampai 200. Ini fakta penting tentang NMR ini, ini kalau apa proton NMR itu, misalnya kita beri apa namanya ini ya apa tuh namanya tuh itu apa nih eh, voltas atau apa ini Tesla ya ini kekuatan medan magnet dari luar ya misal diberi kekuatan medan magnet luar itu sebesar 1,41 Tesla. Nah maka bisa digunakan maka alat yang sesuainya itu adalah proton NMR-nya ini bisa apa mencapai frekuensinya 60 MHz. Kalau 2,35 Tesla maka jadi 100 ya. Kalau 7,05 Tesla dia jadi 300. Sedangkan berbeda untuk karbon. Jadi kalau karbon, kalau kita gunakan 1,41 Tesla, dia tidak mencapai 600 MHz, cuman sampai 15,1 MHz ya. Karena tadi lebih rendah ya, harus pakai Fourier transform tadi. Nah, ini 2,35 dia cuma sampai 25. Kalau 7,05 dia cuma 75 gitu ya. Kemudian ini tadi sudah ya ini. Nah, ini kalau tadi tidak menggunakan Fourier transform tadi ya, di ini kelemahannya dari karbon 13 nanti akan muncul coupling C13 C13 ya. Nah, ini sangat mengganggu. Jadi ini tadi yang kata Ibu berupa bayangan-bayangan yang akan muncul seperti adanya konstanta coupling tapi itu palsu gitu ya. Nah, jadi ini adalah harus dihilangkan. Makanya tadi harus menggunakan Fourier transform tadi ya. Nah, itu kita lihat di sini misalnya ya. Ini jadi jenis-jenis karbon itu ya kalau kalau proton kan cuma ada proton ya. Proton itu nanti dilihatnya dari puncaknya. Ada multiplicitasnya, ada singlet, doublet, triplet gitu kan ya. Nah, seterusnya. Nah, kalau karbon ini dia bukan gitu melihatnya, tapi dari jenisnya. Jenisnya itu dilihat nanti dari geseran kimianya. Posisinya dia di geseran kimia berapa ya. Nah, ini ada yang disebut karbon quaterner. Karbon quaterner itu artinya gini, kan karbon itu ada 4 ya. Ada ukuran.
karbon itu kan ada empat ya, ada empat tangannya ya, ada eh, atau bisa mengikat empat substituen kan ya kalau karbon itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan karbon kuaterner itu keempat tangannya ini sudah terisi oleh substituen semua gitu ya. Kalau karbon metil itu adalah apa namanya C CH ya, CH. Nah, jadi CH. Nah, oke, nyambung. Karbon metil itu CH ya. Nah, kalau karbon metilen ini adalah CH2. Kalau karbon metil CH3 ya gitu ya. Jadi karbon metil CH3, ingat ya. Karbon metilen CH2, karbon metil CH, karbon kuaterner hanya C aja ya itu. Konstanta coupling ya. Nah, konstanta coupling apa karbon terhadap proton ya. Nah, ini bisa juga munculnya nanti kalau tidak menggunakan Fourier transform tadi. Jadi nanti dia akan jadi kacau cara membacanya ya. Makanya harus wajib menggunakan Fourier transform tadi. Nah, di sini kita bisa lihat ini apa namanya? Ini kan ada apa namanya? Metode umum yang digunakan dalam menentukan spektrum karbon NMR adalah dengan mengiradiasi seluruh inti hidrogen dalam molekul ya, dan pada saat yang sama resonansi C diukur. Nah, itulah cara bagaimana cara kerja Fourier transform tadi ya, bagaimana supaya si apa namanya kalau karbon ini berikatan dengan proton ya, dia tuh tidak apa namanya tidak muncul sinyal-sinyal yang lain ya, jadi tidak muncul coupling yang mengganggu. Nah, jadi artinya ini harus diiradiasi si karbon ini harus diiradiasi untuk apa? Untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh coupling dari sini ya. Nah, nanti ini akan terbaca hasilnya nanti akan terbaca menjadi apa namanya uh, itu apa sinyal original atau sinyal murni ya. Nah, disebutnya FID ini free induction decay gitu ya. Itu berarti akan terukur dengan jelas. Jadi tanpa ada coupling-coupling ya. Gitu. Nah, pada metode ini inti hidrogen dijenuhkan. Itu ini apanya mekanisme kerjanya ya. Nggak usah terlalu ini karena kita nggak kesini. Nah, ini sekarang kita bisa lihat contohnya ya di sini. Nah, ini kan ada ini ya. Nah, ini kalau kita lihat ya misalkan ini tadi tidak dilakukan decoupling itu ya, tidak dilakukan apa iradiasi, itu nanti akan muncul rame kayak gini nih. Ini kan senyawanya kayak gini ceritanya ya, yang diukurnya tuh. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, banyak kan. Jadi bingung ini tuh maksudnya apa gitu kan. Nah, setelah dilakukan decoupling atau iradiasi tadi, nah, akan muncul yang sinyal-sinyal yang lebih teratur kayak gini. Nah, ini ya, ini makanya wajib tadi harus ada Fourier transformnya ya, dengan metodenya tadi decoupling tadi atau penghilangan coupling ya dengan cara iradiasi. Nah, ini kan. Nah, di sini nanti muncul nih ternyata nih yang ramen yang tiga ini tuh cuman kayak gini aja kalau kalau udah di decoupling tuh jadi muncul satu aja ini apanya sinyalnya tuh ya. Nah, terus tapi dia terbaca karena di daerah ini dia merupakan metilen. Kan nanti ada tuh di tabelnya. Kalau kisarannya sekitar 0 sampai 20 ya ppm itu apa daerah apa gitu ya. Terus ini juga yang rame ini ya, yang rame ini nih. Ternyata cuman ini ya kan ini. Terus yang ini juga nih, nah ini, nah ini. Kemudian yang ini nih, yang rame gini nih, nah tuh ini cuman ini aja, nah nih, nah, kan? Nah kemudian di sini ada ini, yang ini ya, nah, ini gitu ya, jadi terbaca seperti itu. Ini kita bisa lihat di sini eh, kalau kalau tadi ya ini ada istilah kuartet, dan ini ada C, T, T sama D, D, ya. Ini di mana apa artinya Q ini adalah quartet ya. Kemudian T ini adalah triplet, triplet. Ini doublet, 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 singlet, singlet ya. Nah, nah ini apa namanya?
Ini cuma menjelaskan aja kita kalau untuk karbon tidak boleh ada istilah seperti di apa tadi di proton ya ada singlet, doublet, triplet yang kayak gini-gini tuh nggak boleh. Ini dia cuma menerangkan bahwa ini tuh aslinya kalau tidak di decoupling ini tuh ada empat ya sinyalnya tuh puncaknya tuh ada empat. Jadi disebutnya kuartet lah gitu ya kan. Ini kalau sama ini juga kalau dia tidak di decoupling itu tiga jadi ada triplet ini juga gitu ya. Tapi ini bukan untuk digunakan untuk membaca apa namanya atau memberi istilah untuk karbon ini tidak boleh ini salah kalau Anda menggunakan ini dalam interpretasi karbon itu salah ya. Jadi semuanya semuanya ini tergambarnya singlet semua sih. Jadi bukan singlet satu jadi cuma satu bintangnya itu satu semua mau dia bentuknya kayak gini, mau seperti ini yang dimaksud dengan triplet tadi, yang kayak gini juga. Nah, ini semuanya semua satu gambarnya itu ya. Nah, gitu. Dan tidak boleh ada istilah seperti ini ditulis ya. Ingat, diingat betul. Nah, ini kalau untuk apa namanya itu apa jadi ini catnya atau bukan cat apa tabel ya. Tabelnya itu daerah-daerahnya itu kayak gini. Nah, tadi kan RCH3 gitu. Itu kan tadi tadi kan ada nih harinya ini kan di sini. Nah, ini ya. Nah, ini kan daerahnya 0 sampai 20 ini nanti kita nggak apa belum tahu nih apa sih nah misalkan belum dikasih tahu ya ini kebetulan dari isi itu ada ini kan. Nah, misalkan kita ini di sini tiba-tiba ada muncul sinyal ya kan. Nah, kita tinggal lihat aja nanti di apa di atau di sini tiba-tiba muncul puncak ya tinggal gitu ya. Kita lihat daerahnya berapa oh antara 0 sampai 20. Coba kita lihat di itunya apa tabelnya apa kalau 0 sampai 20. Oh, ini berarti ini caranya inilah mungkin. Nah, berarti ada CH3 nah gitu ya kan. Nah, itu kita tulis di sini misalkan ada CH3. Nah, gitu ya. Ini kan ini ada ini nggak boleh cuma CH3. Saja satu ini harus ada ini karena dia masih bersambung kan. Nah, ini juga nanti di sini ada apa nih ada CH2 ada keton ya. Nah, coba kita lihat daerahnya itu sekitar 40-an, yang 40 berapa nih? 42 lah ya. 42. Ini kan 42-an, kan ini sebetulnya dari 42 mana ya. Nah, ini kan ada CO ya, berarti ada keton di sini. Keton itu ya, itu. Dan dan ini DMI ini masih kan CH2 ada CH2 ya. Ini kan CH2-nya, ini enggak CH2. Nah, CH2 itu dia masih di daerah sini kan, masih sekitar 55. Tapi dia ada ketonnya, berarti sekitar ini. Berarti dia itu ada sekitar, itu ada ketonnya, gitu ya. Nah, gitulah, nanti lama-lama juga bisa. Udah, ini udah, kayak gitu cara membacanya. Nah, sekarang kita lihat ini kalau berupa cat, ya, nanti sama aja, 80, 30, kan gitu-gitu ya. Sebenarnya di sini sudah dijelaskan kalau ini tuh daerah ini yang sekitar sampai sini ya. Ini untuk karbon sp3. Nah, ini juga masih karbon apa namanya karbon sp3 juga ya. Nah, di sini, nah ini karena ini ada ikatan rangkap, ini adalah karbon sp2 ya, gitu. Gitu ya, seperti itu. Ini juga sama ya, masih sama ini. Dilihat daerahnya di sini. Nah, ini ada lagi misalkan contoh, misalkan contoh ini ada sinyalnya kayak gini ya. Nah, nanti kemungkinan munculnya kan nanti seperti ini, ada sinyal di daerah sini. Oh, ini sinyalnya ini yang tadi lihat di catnya tadi kan, ini masih kisarannya oh CH3 ya. Kalau ada di sini kan, nah, agak naik sedikit oh CH2. Nah, nanti naik lagi ke sini. Nah, ini juga masih sekitar yang tadi masih di tabelnya berarti ini CH2. Nah, kalau ini apa nih? Ada yang rame-rame ini adalah solvent atau pelarut ya. Nah, pelarut itu biasanya hmm, apa namanya kita nggak harus di apa nggak harus diinterpretasi. Ini nanti bisa aja tulis pelarut gitu ya. Karena kan ini kan nanti bisa dilihat dari waktu awal kita kalau pakai MNOVA itu nanti dari awalnya kita harus bisa membaca dulu ini pelarutnya. Tapi karena kalau soal kan tidak apa tidak perlu ya kita tahu apa sulit gitu untuk mengetahui apa kecuali di soalnya disebutin ini pelarutnya ini. Ya.
Nah, seperti itu ya, mudah kan? Nah, kenapa ini CH2 yang ini dengan CH2 yang ini kok beda ya kan? Nah, ini di sini kenapa? Ini kan sama-sama CH2 ya kan? Tapi ini kenapa jauh ya kan? Dan juga kenapa dia tinggi kan gitu. Jadi CH2 yang ini karena dia ada pengaruh OH. Jadi kita nanti tinggal mewaspadai. Ini kan daerah Skinner kali ini masih daerahnya CH2. Tapi kenapa CH2 yang ini jauh ya kan? Kalau gigi mungkinnya dari daerah itu. Kenapa? Berarti itu ada sesuatu yang mengganggu, ya, yang mengganggu atau yang menyebabkan dia jadi posisinya jadi lebih descending. Nah, ada yang menarik. Jadi kalau ada descending kemungkinan ada elektron bebas ya kan. Berarti dia mungkin kemungkinan mengikat OH ya kan gitu. Nah, kenapa ini lebih tinggi daripada ini ya kan? Kalau tadi jauhnya itu karena pengaruh ini kan. Nah, terus kenapa dia lebih tinggi? Nah, lebih tinggi karena dia ini apa namanya eh, mempunyai apa itu namanya? Jadi seperti apa yang kayak gini nih, ada yang apa itu menguatkan ya, menguatkan kan sama-sama CH2. Mungkin kalau di sini bukan CH2, ini bisa saja nanti apa namanya tidak setinggi ini ya. Nah, sama seperti ini kita bisa lihat ya kan ini di sini daerahnya ini misalkan yang A ini ya. Ini kan CH3. Terus kemudian yang B ini kan ini kenapa ini B-nya tinggi banget ya kan? Nah, ini kan karena ini ada penguatan tadi. Nah, B-nya ini daerah metil ya, metil juga metil tapi dia ada dua ini dua kan. Jadi dia ada mensupport gitu saling mensupport. Nah, kemudian ini yang C ini, nah kalau quaterner itu biasanya pendek-pendek ya, lebih lebih pendek daripada sinyal-sinyal yang lain atau puncak-puncak yang lain. Ini kuarternya ya. Nah, kemudian di sini ada D. D-nya itu kan ini ya, ini masih daerah CH2. Itu kan bisa dilihat ya di daerah CH2. Nah, itu ya. Oke, nah ini kan berbeda dengan CH3 yang tinggi ini karena ini dia nggak ada apa yang menguatkan dia menjadi sinyalnya tinggi atau menambah jumlah dia nggak ada kan cuma satu jadi dia ya pendek aja gitu kan. Nah, ini kalau siklik senyawanya siklik ya. Nah, tinggal kita lihat ini kan di sini daerah ini mesti daerah kecil ya nanti di daerah ini. Nah, kita lihat ini di sini kan. Dan ini harusnya di sini ada apa? CH3 ya, CH3 ini juga ada di sini ada CH3 kan. Ini berapa? Satu dua ini CH2 ya. CH2 ini juga CH2 satu dua. Oh iya, iya enggak. Dua iya. Ini masih metil-metil elemennya. Nah itu terus udah gitu nanti kita lihat perbedaannya. Ini yang B ya, yang B ini kenapa dia ada di sini. Nah berarti kita lihat ini kalau sekitar 70 ya, apa yang 70. Kita lihat coba ada nggak di sini 70 itu yang gampangnya ini ya, sebentar ya. Kita lihat ini dari sini. Nah, 70 ya kan? Nah, ini berarti bisa saja pengaruhnya dari bentar ini ya, dari sini satu ya, kemudian bisa juga ketemu, tapi kan nggak mungkin. Nah, kalau kita lihat di sini, ini di sini ada orang ya, yang nggak kelihatan lagi. Bentar, kita cari berarti sudah di sini. Berarti pakai O itu yang ditentukan. Ini kurang lengkap soalnya kayaknya gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi kita bisa ininya dari sini ya, di sini kan ini daerahnya sekitar ini. Nah kemungkinan ini kalau nggak keton atau juga apa namanya tadi OH ya, ada OH. Jadi kita lihat bagaimana kita. Nah ini kan. Nah ini berarti dia di sini kan daerah sekitar 80-an ya tadi. Nah, di sekitar ini. Nah ini 70 dia. Nah, kemudian kita lihat nih, ini kan tadi A-nya yang ini ya, A-nya ini. Kemudian, untuk kalau ada senyawa yang kayak gini, ini kan senyawa siklik ya. Senyawa siklik dan ada satu OH ya, ada satu OH. Kita bisa tarik garis gini. Ini kita tarik garis aja ke sini ya. Tuh.
Jadi ini seperti sumbu simetri ya, sumbu simetri tarik garis. Terus karena ini bisa saling menutup, ini dengan ini saling menutup. Artinya ini dengan ini ya bisa saling menutup. Jadi, seperti kita ada garis terus kita lipat gitu kan, ini saling menutup. Jadi ini nanti saling menguatkan, ini saling ini menguatkan, ini saling ini sama ini saling menguatkan. Jadi makanya A dengan C ini apa puncaknya tinggi tinggi karena dia ada apa namanya sumbu simetrinya di sini ya. Gitu. Nah, sedangkan B sama D itu tidak, ya kan? Hmm. Kenapa ini, nah ini kan antara B dan D, kenapa enggak yang ini Bu, yang yang B-nya di sini, kenapa tidak ini gitu ya? Nah, kita harus tahu kalau ini kita sebut di sini B, berarti ini di sini tuh dia terlalu jauh ya kan? Nah, ini apa karena di sini kalau dia makin deshielding ya makin deshielding itu biasanya ada pengaruh apa elektron bebas ya atau ada yang menarik lah gitu ya adanya elektron. Nah sehingga dia akan makin jauh. Nah, inilah di sini yang sisi B itu ini B ini ya nah, ini yang paling apa dia paling terlindungi lah ya gitu. Nah, tadi udah Nah, sekarang ini kalau ini berupa cincin bensen ya, ini cincin. Kalau tadi kan ini senyawa siklik ya, ini senyawa cincin berupa cincin bensen. Nah, ini kita lihat di sini ada CH3 ya. Nah, seperti biasa lah ya, CH3 biasa kita bisa identifikasi dari daerahnya di sini. Itu CH3. Kemudian kita lihat, ini kan kalau ini kan cincin benzen. Tadi bisa diketahui kalau daerah apa namanya benzen itu kan. Hmm, nah, benzen itu sekitar 110, 175 ya. Ya. Nah, berarti kita harus lihat di sini. Nah, ini kan tuh tinggi kan. Nah, tinggi 110, 110, 135 ini 130-an lah ya. Nah, itu berarti oh ini berarti di sini ada cincin bensen gitu ya. Nah, beda dengan ini kalau tadi ini kan dia siklik tapi nggak ada di sini di 30 ini. Nah, 130, 130 nggak ada ya. Berarti bukan cincin bensen, cincin biasa. Nah, ini kan ada. Ini berarti cincin bensen. Kemudian dia itu kita lihat seperti tadi sama seperti yang siklik tadi ya senyawa yang siklik tadi itu kita lihat apakah si metil ini bisa membentuk ke apa namanya sumbu simetri atau tidak ya atau garis simetri yang nanti ini kan nah, ternyata dia bisa ya bisa nah ini dengan ini akan saling menguatkan ini saling menguatkan jadi nanti B dan C ini akan apa namanya saling tinggi ya tinggi sinyalnya. Nah, gitu. Nah, ini kemudian di sini kita bisa lihat bahwa D ini kan ya tinggi dan hampir sama dengan yang C ini. Nah, kemudian D ini ya. Ini adalah yang E-nya itu yang ini ya. E ini karena dia ada di sini ya, yaitu berarti gini, kalau ini kan ini adalah harus tahu sifat ini gugus yang ada di sini apa. Karena ini kan tadi di sini CH3 ya. Nah, CH3 itu karena dia itu apa namanya dia penarik elektron. Jadi elektron-elektron yang ada di sini itu akan ditarik ke sana. Akan ditarik ke sana. Akibatnya apa? Akibatnya dia itu si ini akan makin deshielding kan ya. Karena elektronnya akan ditarik ke sana. Nah, jadi makin deshielding dia makin paling paling jauh gitu kan. Nah, sedangkan ini nanti sebaliknya dia akan makin eh, dibanding ini ya kan ini kan tadi yang menjadi sumbu simetrik ini akan semakin jauh karena apa karena dia dekat dengan ini apa metil yang merupakan penorok penarik penarik elektron ya mau bilang penarik sama pendorong jadi penorok ya ini jadi penarik elektron kalau metil ini penarik elektron jadi di sini jadi terbuka kan nah maka dia akan menjadi paling jauh atau makin deshielding ya kan nah sedangkan kalau ini kan nah dia kan dengan sendirinya dia akan lebih dekat ya kan nah ini tadi jadi ini udah ketahuan bahwa ini apa C dan D ya kan dan ini kemudian D itu kenapa enggak yang ini yang misalkan ini kenapa ini enggak C gitu ya kan nah ya kita harus lihat sifatnya mana yang lebih jauh dengan ini penarik elektron ini kan ini atau ini mana yang lebih jauh hmm.
mana yang lebih lebih dekat salah ya. Ini yang lebih jauh kan ini ya kan, ini lebih jauh lebih jauh dari ini. Berarti ini akan lebih shielding dibandingkan berarti ini akan lebih shielding dibandingkan ini. Nah, ini kan lebih dekat dengan CH3, ini lebih cepat apa lebih banyak ketarik dulu ke sini dibanding ini ya kan. Berarti ini akan lebih jauh nih. Nah, dia mungkin lebih shielding dibandingkan dengan ini. Sedangkan ini kan ada jarak lagi, jadi ini menarik ke sini ada jarak lagi, jadi lebih kecil ya kan. Nah, jadi ini yang ini akan lebih jauh di sini yang si ada di sini ya. Udah kan? Nah, gitu. Nah, ini juga nanti coba lagi coba-coba ya ini A sama B ya kan. Ini A tuh, nah lihat dulu apakah ada sumbu simetrinya enggak ya. Kita lihat kalau ini, oh kita ini ada sumbu simetri tapi nggak kayak gini ya kan. Nah, nggak kayak gini. Nah, karena ini dengan ini sama ya kan. Nah, berarti harus ke sini. Nah, gini kita harusnya ke sana supaya dia melipat dan saling menutup. Ini menutup, ini menutup, ini menutup kan. Nah, jadi ini semua saling menguatkan. Nah, kalau gitu semuanya sama-sama kuat ya kan. Nah, gimana? Nah, tinggal nanti dilihat kalau ini kan hmm, ini kan lagi apa namanya tidak ada yang mengganggu-ganggu, nggak ada yang narik, nggak ada yang apa-apa. Nah, dia berarti posisinya original ya, berarti bisa daerah sini lah ya, di sekitar metil-metil ini. Nah, mana mana yang lebih apa namanya lebih dekat itu yaitu yang ini. Kenapa? Karena dia tidak dipengaruhi oleh ikatan rangkap ini. Nah, ini ada pengaruh ikatan rangkap, nanti dia bisa ditarik juga ke sini. Jadi ini agak lebih jauh dibandingkan dengan A ini. Sedangkan yang C ini yang paling jauh karena dia ada pengaruh dari ikatan rangkap ini ya. Nah, gitu. Begitu juga nih ini. Nah, ini kalau ini artinya gini, ini udah ini kan daerah ini kan kalau untuk keton salah. Untuk karbon ya, untuk karbon itu kan dari kisaran kimianya lebih besar ya daripada proton ya, sampai 200-an lah ya lebih. Nah, ini makanya nggak cukup ya kan harus ditaruh di sini ya kan gitu. Nah, ini jadi ini adalah daerah perbesaran namanya atau sambungan ya sambungan. Nah, jadi gini, di sini kita bisa lihat ini kan ini ada sinyalnya kayak gini ya. Nanti tinggal tempat-tempatin. Kalau ada sinyal ini sinyal apa gitu kan. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini ada nggak dulu cek dulu ada nggak sumber simetrinya. Oh, ada ya. Ini kan ke sini bisa nih ya. Nah, ini berarti saling menguatkan dan ini nah, gitu ya. Nah, sekarang eh, nah, mana nih kan? Nah, berarti di sini kita bisa lihat ini. Berarti ini semuanya daerah-daerahnya masih karbon sp3 ya, sp3. Nah, coba kita karbon sp3 ya. Nah, itu nanti kita bisa lihat mana yang punyanya A, mana yang punya B, mana yang seterusnya. Itu kita bisa lihat gini caranya. Ini kan di sini yang A itu yang ini ya, yang ini ya. Dia kan pasti kan karena kalau udah jauh kan dari ini. Ini itu adalah dia itu ada apa pasangan elektron bebas ya di sini kan. Nah, berarti nanti kalau dia akan masuk ke sini kan. Jadi ini akan terlindungi lebih terlindungi. Nah, tadi akan di sini. Nah, sedangkan ini kita lihat mana yang apa namanya lebih lebih jauh ya jauh dari ini ya. Nah, lebih jauh itu adalah yang ini kan yang lebih dekat ya, yang lebih dekat itu adalah ini kan. Nah, ini kan nanti dia kan ke sini nih elektronnya ya. Nah, ini kan nanti dia sini makin jadi ada muatan elektron ya. Bukan salah ini salah sumbang. Nah, ini kan ini ya. Oh, ini cara melihatnya nggak kayak gitu. Jadi ini kita lihat dari ini yang ini kan yang paling jauh terlindungi karena dia itu tidak ada muatan ini ya. Jadi tinggal melihat dari daerahnya aja ini sih. Nah, kalau ini A ini ya, A ini kan ini ya. Jadi ini dari sumbu ininya sumbu simetrinya ini kan. Nah, paling jauh seperti tadi masih sama. Nah, sekarang kalau yang B itu ya ini. Jadi ini B yang B itu ini karena ini kan ya ini tinggi ya ini saling menguatkan berarti ini jelas ini dua-duanya B ya. Nah, kalau yang B itu kan ini apa dia ini yang paling pendek. Jadi cuman gitu aja kalau ini cara melihatnya.
Nah, tapi kenapa Bu yang ini enggak di sini? Kenapa enggak yang ini itu di sini, yang C di sini gitu ya? Kenapa? Nah, ini kita tinggal melihat eh, kan di sini kan nanti dia itu ada pengaruh ya, pengaruh dari ini. Jadi ini pengaruhnya bukan karena aliran elektronnya karena dia tidak bisa mengalir kan apa? Karena cuman sekitar ini. Jadi ini adalah pengaruh dari efek anisotop, anisotropi ya, anisotropi. Jadi ini mana yang lebih terlindungi ya kan gitu. Nah, ini mana yang lebih terlindungi. Nah, ini yang apa namanya? Pengaruh anisotropi itu yang makin jauh terlindungi itulah yang makin di sini. Nah, sedangkan eh, ini kan lebih dekat ya ke sini ya terlindunginya. Nah, itu dia akan lebih jauh gitu. Nah, nanti coba Pak baca ya, mungkin Ibu kurang pas menerangkannya, baca efek anisotropi coba ya. Itu nanti pengaruhnya akan seperti itu. Jadi kalau ada efek keton geni ya dari apa gugus keton geni. Nah, gugus keton ini dia sebetulnya kalau yang dekat dengan keton ini akan memberikan efek yang lebih jauh ya atau deshielding ya, deshielding. Sedangkan yang posisinya jauh dari keton itu akan lebih shielding. Gitu ya, itu aja cara mengingatnya. Nah, ini juga sama ya. Ini kita lihat ada itu apa namanya kubu simetri ya. Nah, caranya kayak gini, misalnya ini kalau kita tutup saling menutup ya kayak gini. Nah, ini nanti kita lihat ini akan saling menguatkan jadi besar-besar semua ya, tinggi-tinggi dan juga apa namanya jauh ya. Nah, sekarang kita lihat kenapa ini susunannya jadi A, B, C ya kan gitu. Nah, A itu dia itu kan berarti ini ya, A ini yang paling ini. Di sini A, ini kemudian B. Nah, ini juga sama, ini efek-efek anisotropi. Jadi, nanti coba dibaca ya, anisotropi itu dia itu pengaruh seperti trompet gitu ya. Trompet. Nah, nanti eh, jadi kalau yang dia itu dekat dengan apa namanya dengan ininya posisi ininya ini dia akan menjadi lebih jauh gitu ya. Nah, kemudian nanti yang keduanya adalah yang ini, ya. Terus yang ketiganya ini. Nah, ini kan apa namanya dikembalikan ini kan lebih dekat ya dengan ini efek trompetnya dia akan jadi lebih jauh kan posisinya. Sedangkan nanti habis ini kan terus yang ini yang ini. Terus nanti yang ini urutan ini gitu ya. Ini juga sama nanti seperti itu dan pelajari aja itu sama juga. Nah, ya itu aja. Kira-kira seperti itu ada yang mau ditanyakan? Silakan ini udah sampai jam berapa? Oh, masih ada waktu 4 menit lagi. Silakan kalau ada yang belum jelas atau mau ditanyakan, boleh didiskusikan sekarang. Silakan. Gimana? Punten Valen izin bertanya. Silakan Yuda. Gimana? Ja- Jadi kalau yang NMR itu kan hasilnya teh datanya berupa grafik itu si analisanya teh berarti si NMR-nya punya bank data dari masing-masing spektrumnya itu Bu, biar bisa Hmm, menentukan senyawanya. dan ya bisa menentukan senyawa. Eh, nah, itulah kelebihan NMR ya, Yuda. Jadi kalau kalau instrumen yang lain itu memang harus punya apa ya, library atau apa ya, bank gitu ya. Ini apa untuk standar-standar supaya bisa di comparison atau dibandingkan gitu ya. Nah, kalau kalau NMR itu tidak punya, tidak ada. Jadi dia hanya murni membaca spektrum itu. Nah, dan dari situ kita bisa menentukan, bisa membaca spektrumnya. Nah, spektrum itu eh, bisa instrumen itu bisa digunakan untuk menentukan senyawa baru. Senyawa baru itu kan artinya tidak ada standarnya, ya kan? Kalau yang sudah ada standarnya, is okay ya bisa nanti kalau pengen mau coba memastikan supaya nggak riwir-riwir baca spektrum, nah, misalkan kurkumin ya kan, nah, ibu isolasi ya dapat senyawa, oh ternyata RF-nya sama nih dengan RF standar kurkumin ya kan, oke lah, dah ini dapat spektrum dari diukur ya yang senyawa ibu apa
misalkan apa senyawa murni ibu itu udah diukur ya dapat spektrumnya. Nah, coba supaya memastikan itu lagi nih yang apa yang standar vitamin ya. Nah, nanti akan kelihatan sama gitu ya. Nah, itu nanti itu sebagai pembanding. Tapi kita nggak kalau untuk NMR itu nggak bisa nggak harus seperti itu gitu, nggak harus seperti itu karena apa? Karena ya memang dia disiapkan untuk bisa membaca senyawa tanpa menggunakan standar gitu ya. Jadi artinya kalau ada senyawa baru gitu ya, senyawa baru kita bisa menentukan atau bisa mengelusidasi, bisa memprediksinya dan bisa menetapkan bahwa ini senyawanya adalah demikian berdasarkan apa namanya teori-teori yang ada atau apa ya namanya ketentuan-ketentuan yang ada. Gitu. Nah seperti itu. Iya. Oh ya baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, ada yang lain mungkin silakan. Jangan apa, jangan takut-takut kalau belum ngerti. Ibu jangan cepat-cepat atau apa nggak apa-apa. Sampaikan aja. Jadi ibu bisa koreksi ya kan. Oh ya, mungkin ibu terlalu cepat, jadi nggak kurang dipahami atau apa. Nggak masalah. Jadi jangan takut ya, jangan takut menyatakan pendapat atau jangan takut dikatain. Oh, saya nanya nanti dikira nggak bisa, kan gitu ya, nggak apa-apa. Namanya juga masih belajar ya kan. Nah, jadi jangan takut salah, bertanya pun jangan takut salah, nggak apa-apa. Jadi keluarkan aja apa yang nggak bisa, silakan tanyakan aja. Nanti biar biar bisa di apa ya, biar bisa diarahkan gitu ya, atau juga nanti bisa ditambahkan ilmunya wawasannya gitu. Kan? Ya, nggak ada ya. Baca. Ini kayaknya mungkin belum baca-baca ya nanti silakan kalau apa mau dibaca-baca dulu apa namanya teorinya dan sebagainya. Mungkin bisa juga nanti sambil searching-searching ya. Coba lihat aja nanti penelitian-penelitian natural product ya, natural product atau bahan alam itu gimana cara orang apa menginterpretasi data-datanya gitu ya. Itu nanti bisa jadi bisa kebayang oh ternyata ini tuh nanti gunanya kayak gini gitu ya bukan hanya sekedar cuman baca ada apa sinyal-sinyal yang runcing-runcing kayak gitu ya ya seperti itu ya nanti coba aja dibaca jadi supaya terbuka wawasannya mungkin kalau belum ada pertanyaan kali ini ya nggak apa-apa nanti silakan dibaca dan ditambahkan ilmunya dengan membaca jurnal-jurnal atau buku-buku ya silakan nanti bisa didiskusikan berikutnya. Baik, untuk itu karena waktunya sudah habis jam 9 ya, mungkin Ibu akan akhiri saja pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah ya, alhamdulillah ya alamin. Nah, apa namanya silakan materi-materinya dipelajari untuk yang kelas lanjutan ya, lanjutan belum Ibu share di LMS-nya nanti setelah ini mungkin Ibu akan share materi yang karbon ini di LMS-nya ya, silakan nanti bisa di-download. Itu saja kira-kira dari Ibu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ibu izin live ya. Baik, Ibu.